sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukacita, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yang Maha Mulia lahirlah di bumi, sama benar dengan kita pun. Datanglah Dia mengampunkan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukacita, turut semua. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Sekali lagi, percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Sekali lagi, kami bersyukur Tuhan. Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Sekali lagi, percaya
pada Yesus itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku. Hidup senang selamanya. Sekali lagi, percaya pada Yesus itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku. Hidup senang selamanya. Kita puji Tuhan. Biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskannya. Biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskannya. Biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskannya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Raja berkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Raja berkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Raja berkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. 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 Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. 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 Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah
sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah.
Terima kasih Tuhan. Kiriara lamona takari ara labayashe. Kiriara lamona takari ara labayashan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiriara labaya takari ara laboya takar. Kiriara lamona takari ara labayase. Kiriara lamona takari ara labayashan. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami. Engkau sanggup Bapa. Kiriara lamona takari ara labayashe. Kiriara lamona takari ara labayase. Lamona takari ara labayase. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Kiriara lamona labayashan. Kiriara lamona takari ara lamona takari ara labayase. Kiriara labayashan. Engkau yang menolong kami Bapa. Kiriara lamona takari ara labayase. Kiriara lamona takari ara labayase. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Kami mohon agar hari ini secara segar sekali lagi kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai percaya bahwa Allah bermaksud baik, yang merupakan cara hidup yang memberi hasil yang terbaik, bagian ke-26. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 7,
Kita akan baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 7. Kita akan baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama kelima ayat ini. Mari kita baca bersama-sama kelima ayat ini. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Injil Matius pasal 5, 6 dan 7 memuat intisari ajaran Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan sikap murid Yesus yang sejati, yaitu cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. Salah satu cara hidup yang terbaik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah bertekun dalam doa. Tuhan Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk masa kini. Artinya minta dan terus minta, maka akan terus diberikan kepadamu. Cari dan terus cari, maka kamu akan terus mendapat. Ketok dan terus ketok, maka pintu akan terus dibukakan bagimu. Hari ini kita akan belajar bahwa setiap orang yang bertekun dalam doa pasti akan menerima apa yang mereka minta dari Tuhan. Sebab Allah senantiasa bermaksud baik kepada manusia. Buktinya, Allah ingin mengangkat manusia menjadi anak-anaknya. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita dapat yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan permohonan doa kita bila kita terus meminta kepadanya, karena Dia adalah Bapa yang di sorga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Memang semua orang telah berbuat dosa. Firman Allah berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang dosa menghalangi kita untuk menerima jawaban doa. Firman Allah berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Tetapi firman Allah juga mengatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula
oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Allah tetap mengasihi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Allah membenci dosa, tetapi Dia tetap mengasihi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena kasih-Nya, Allah bersedia mengangkat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk menjadi anak-anaknya apabila mereka bersedia percaya kepada Tuhan Yesus. Apabila manusia yang berdosa bersedia percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, seperti kata firman Allah ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apabila manusia yang berdosa bersedia percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan manusia berdosa, seperti kata firman Tuhan ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apabila manusia yang berdosa bersedia percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, seperti kata firman Tuhan ini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, lalu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan artinya bos, Tuhan artinya majikan, Tuhan artinya yang dipertuan. Mengaku Yesus adalah Tuhan berarti kita bersedia takluk kepada Tuhan Yesus. Mengaku Yesus sebagai Tuhan berarti kita bersedia taat kepada perintah-perintah Tuhan Yesus. Mengaku Yesus sebagai Tuhan berarti kita bersedia hidup kita diatur oleh perintah-perintah Tuhan Yesus. Maka kita akan diselamatkan, yaitu diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, dan diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Maka dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Firman Allah berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ini adalah rencana Allah bagi umat manusia. Oleh karena kasih-Nya, Allah ingin mengangkat manusia yang bersedia percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Nya. Allah ingin kita mengenal Dia bukan hanya sebagai Tuhan pencipta manusia. Allah ingin kita mengenal Dia sebagai Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, yang memberi pemberian yang baik kepada anak-anak-Nya. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pemberian yang baik dari Bapa yang di sorga ini
bisa datang dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, dan keperluan sehari-hari yang lain. Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pemberian yang baik dari Bapa yang di sorga ini juga bisa datang dalam bentuk segala berkat rohani di dalam sorga yang mungkin kita perlukan selama kita hidup di dunia. Firman Allah berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat yang mungkin kita perlukan dalam hidup ini bukan akan, tetapi telah dikaruniakan kepada kita di dalam Tuhan Yesus. Bila kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah memiliki semua berkat yang kita perlukan untuk menjalani hidup di dunia dan di dalam kekekalan. Seperti pengampunan dosa, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apabila kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah memiliki semua berkat yang kita perlukan untuk menjalani hidup di dunia dan di dalam kekekalan, seperti pendidikan, pekerjaan, peluang usaha, kehidupan rumah tangga yang baik, kecukupan jasmani dan rohani dan sebagainya. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pemberian yang baik dari Bapa yang di sorga ini juga datang dalam bentuk disiplin sebagai anak. Firman Allah berkata, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pemberian yang baik dari Bapa yang di sorga ini juga datang dalam bentuk diberi warisan layaknya seorang anak. Firman Allah berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa penderitaan merupakan bagian seutuhnya dari warisan yang kita terima di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk dialami oleh anak-anaknya ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan menyertai penderitaan itu. Tuhan berjanji, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik yang positif maupun yang negatif. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi yang penting adalah bukan apa yang terjadi pada kita. Yang penting adalah apakah kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bila kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Pada umumnya tentu saja tidak. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pemberian yang baik dari Bapa yang di sorga ini datang dalam bentuk satu pribadi yang hidup yang bernama Roh Kudus, yang diberikan Tuhan untuk berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa yang di sorga ini akan diam di dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa yang di sorga ini akan menjadi penolong yang menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menolong mereka untuk mentaati perintah Tuhan Yesus. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menolong mereka untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan jaminan Allah bahwa kita akan menerima semua yang Allah janjikan untuk kita. Firman Allah berkata, "Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya." Tuhan Yesus berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Tuhan Yesus memberi kepastian bahwa apabila kita minta dan terus minta atau bertekun dalam doa, maka kita akan menerima apa yang kita minta atas dasar fakta bahwa Allah mengangkat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak-anaknya, dan bahwa Allah sebagai Bapa yang di sorga pasti akan memberi yang baik kepada mereka yang terus meminta kepadanya. Tuhan Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Setiap orang yang bertekun dalam doa pasti akan menerima apa yang mereka minta dari Tuhan, sebab Allah senantiasa bermaksud baik kepada manusia. Seorang bayi perempuan lahir bagi sepasang suami istri. Alangkah senangnya mereka. Tetapi segera mereka menemukan bahwa bayi perempuan mereka tidak bisa mengangkat lengan, tidak bisa mengangkat kaki atau kepalanya. Bayi itu juga tidak punya tenaga untuk menyedot susu. Dokter mengatakan bahwa bayi itu nampaknya mengalami lumpuh otak karena lehernya terjerat tali pusar. Dokter mengatakan bahwa bayi itu nampaknya akan lumpuh dan tak akan pernah bisa berjalan atau berbicara seumur hidupnya. Orang tua bayi ini menyadari bahwa mereka membutuhkan mujizat. Tetapi gereja orang tua bayi ini mengajarkan bahwa zaman mujizat sudah berlalu. Gereja orang tua bayi itu mengajarkan bahwa Allah sudah tidak lagi mengadakan mujizat dengan meninggalnya para rasul. Namun, karena merasa sangat terdesak dengan keadaan bayi perempuan mereka, orang tua bayi ini memutuskan untuk membaca kembali Alkitab. Sementara mereka membaca Alkitab, mereka menemukan bagaimana Tuhan Yesus mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, dan menolong mereka yang menderita. Kemudian mereka membaca firman Allah yang berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Ayat ini meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus masih menyembuhkan orang sakit sampai sekarang. Ayat ini meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus masih mengadakan mujizat sampai sekarang. Ayat ini meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang namanya zaman mujizat. Yang ada hanyalah Allah yang masih mengadakan mujizat sampai sekarang ini. Jadi orang tua bayi perempuan ini mulai minta agar Tuhan Yesus mengadakan mujizat bagi bayi perempuan mereka. Mula-mula hal ini agak sulit bagi mereka. Tetapi tiap kali kebimbangan dan keraguan-raguan mengganggu pikiran mereka, mereka baca kembali ayat-ayat Alkitab di mana Tuhan Yesus menyembuhkan dan mengadakan mujizat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Setiap hari mereka minta agar Tuhan Yesus menyembuhkan bayi perempuan mereka. Pada bulan yang kelima, tiba-tiba bayi perempuan itu untuk pertama kalinya menggerakkan kepala, lengan, dan kakinya. Pada bulan yang ketujuh, bayi perempuan itu bangkit sendiri untuk duduk. Dokter anak mengatakan bahwa hal ini adalah mujizat dan menyebut bayi perempuan itu sebagai bayi mujizat. Ketika bayi itu berumur setahun, dia sama sekali normal. Ini adalah mujizat pertama yang dialami oleh orang tua bayi ini. Pengalaman ini mengubah hidup mereka dan kehidupan banyak orang lain yang mendengar kesaksian mereka. Sekarang telah lebih dari 50 tahun berlalu sejak mujizat itu terjadi. Bayi perempuan itu kini telah menjadi seorang ibu dengan 3 orang anak dan juga menjadi seorang pemberita Injil yang memberkati banyak orang dengan firman Tuhan yang disampaikannya. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Setiap orang yang bertekun dalam doa pasti akan menerima apa yang mereka minta dari Tuhan. Sebab Allah senantiasa bermaksud baik kepada manusia. Apakah ada di antara kita yang sekarang ini membutuhkan mujizat dari Tuhan? Apakah ada di antara kita, saudara, memerlukan anggota keluarga supaya bertobat dari jalan-jalan yang salah? Mungkin ada yang sedang mengalami masalah rumah tangga dan kau perlu jamahan mujizat Tuhan. Mungkin ada yang sedang bersekolah, kuliah atau ingin melanjutkan pendidikan dan engkau memerlukan mujizat dari Tuhan. Mungkin ada yang terjerat dalam pergaulan yang buruk dan engkau ingin dilepaskan. Kau perlu mujizat supaya Tuhan melepaskan orang yang kau kasihi dari pergaulan yang buruk. Mungkin para orang tua menginginkan hikmat dalam membesarkan anak-anak. Mungkin ada yang memerlukan mujizat untuk mendapatkan tempat tinggal. Mungkin ada yang memerlukan mujizat untuk mendapatkan pasangan hidup. Mungkin ada yang memerlukan mujizat untuk mendapatkan keturunan.
Mungkin ada yang memerlukan mujizat supaya bisa menjual rumah, tanah, ruko, gedung, dan sebagainya. Mungkin ada yang memerlukan mujizat kesembuhan dari sakit penyakit. Mungkin ada yang memerlukan mujizat keuangan. Mungkin ada yang memerlukan mujizat untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan usaha. Atau mungkin ada yang memerlukan mujizat untuk menyelesaikan masalah di dalam pekerjaan dan usaha. Mungkin ada yang memerlukan mujizat dilepaskan dari ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan-raguan, dan sebagainya. Setiap kesulitan dan masalah yang kita hadapi adalah kesempatan bagi Allah untuk mengadakan mujizat yang kita perlukan. Mari kita percaya bahwa Allah selalu bermaksud baik kepada manusia. Mari kita putuskan pada hari ini bahwa kita akan bertekun dalam doa dan minta dan terus minta dalam nama Tuhan Yesus, dan tidak akan berhenti minta sampai kita melihat Tuhan mengadakan mujizat yang kita minta. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih buat tangan-tangan itu. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan tangan itu. Tuhan Yesus sudah melihat tangan-tangan itu. Berapa orang di antara kita mungkin juga ingin beroleh kepastian pengampunan dosa dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih buat tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Tuhan Yesus sudah lihat tangan-tangan itu. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Beberapa orang di antara kita selama ini mungkin kurang menyadari betapa besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Dia berkenan mengangkat kita menjadi anak-anaknya apabila kita bersedia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Hari ini kita mau berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengangkat saya menjadi anak-Mu ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih untuk tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangannya. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Mari kita berdoa. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu
puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia ini dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan selalu bermaksud baik kepada manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan saya anak yang Kau kasihi. Dengan pertolongan Tuhan, saya memutuskan untuk bertekun dalam doa. Dengan pertolongan Tuhan, saya akan minta dan terus minta di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai mujizat yang saya minta menjadi kenyataan. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Mari kita sepakat agar Tuhan mengadakan mujizat-mujizat ini bagi saudara sekalian. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi anggota keluarga kami yang perlu bertobat,
Kiranya Tuhan menuntun mereka kepada jalan yang benar. Kami mohon Tuhan menolong menyelesaikan masalah rumah tangga. Segala pekerjaan iblis yang mau merusak rumah tangga anak-anak Tuhan, kami hancurkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar kuasa Tuhan bekerja, mengadakan pemulihan di dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Tuhan menolong mereka yang sedang bersekolah. Tuhan menolong mereka yang sedang kuliah. Tuhan menolong mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya mengadakan mujizat-mujizat sehingga bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung dan sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Mari Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut, masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Kami mohon Tuhan agar anak-anak-Mu saat ini sekarang juga mengalami kuasa kesembuhan Tuhan sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat-mujizat keuangan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan. Kiranya yang memerlukan pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan. Yang membutuhkan usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa untuk keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan. Kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh takut ditolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain. Aku tengking engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Saya undang semua orang untuk bangkit berdiri sebab kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita tetap berdiri. Saya undang semua orang untuk bangkit berdiri sebab kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa dan nanti sesudah doa saudara boleh duduk kembali dan cawan dan roti akan dibagikan dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Yesus sudah bangkit dari kematian untuk mengaruniakan keselamatan yang kekal bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami dan mengampuni segala dosa kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, kami selalu bisa mengandalkan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali.
kami persilakan cawan dan roti dibagikan sekarang sambil kita menyanyikan lagu ini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapat mahkota. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapat mahkota. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan sementara cawan dikumpulkan kembali.
tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Niemand ist aus dir, niemand ist aus dir. Niemand die mein Hart versucht so aus dir. Ook al zoek ik heel mijn leven lang door, er is niemand zo als U. Uw liefde stroomt als een brede rivier, genezing komt door uw hart. Angstige kinderen schuilen bij U. Niemand is als U. Niemand is als U. Niemand die mijn hart vervult zoals U. Ook al zoek ik in mijn leven lang door, er is niemand zoals U. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah
telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi nomor kontak gereja kami yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk bersedia mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara-saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji
namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita sekarang ini. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa kami yang di sorga, kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus kiranya melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kiranya Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa
atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah